Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau menuntun, memelihara dan menyelamatkan kami hingga tiba hari ini. Bahkan di sini Tuhan, Engkau berkenan memberikan ruang istimewa bagi kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu, ya Bapa di sorga, dengan hati bergembira kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 dibaca sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak melihat mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka.
Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, selamat pagi. Saya menyampaikan pertama-tama jangan lupa bahagia. Ada bahagia? Senyum kiri kanan. Nah, baru tampak bahwa kita bahagia. Saudara-saudara, menurut survei Kompas 20 Maret yang lalu, negara-negara yang paling berbahagia itu didominasi oleh negara-negara barat. Ada Finlandia, Skandinavia, ada Swiss, ya. Dan dalam urutan negara-negara berbahagia yang diteliti ada beberapa ratus negara, Indonesia urutan ke-87. Ya. Malaysia 60, Singapura urutan ke-27. Jadi Malaysia lebih berbahagia dari kita, ya. Singapura apalagi, ya, jauh lebih berbahagia. Dan rupanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakbahagiaan. Yang pertama, intoleransi. Jadi kita bisa paham, Indonesia masih akan sulit untuk disebut negara berbahagia karena masih ada gerakan-gerakan intoleransi. Masih ada kelompok-kelompok yang menutup gereja, masih ada kelompok-kelompok yang mengkafir-kafirkan orang lain. Yang kedua, yang mempengaruhi ketidakbahagiaan adalah sampah di mana-mana, ya. Jadi coba lihat kawasan-kawasan kita, ya. Sampah di mana-mana, tandanya kita nggak bahagia, ya. Kita akan bahagia kalau misalnya kita bangun pagi di jalanan nggak ada sampah. Ya, saya ke Pondok Aren itu di trotoar penuh sampah. Belum lagi di beberapa kawasan di Jakarta Pusat trotoarnya jadi tempat menyimpan sampah. Jadi itu faktor kedua yang mempengaruhi ketidakbahagiaan. Di rumah kita ada sampah? Ada. Kita buang apa enggak? Kadang-kadang numpuk sampai busuk, bukan? Kecoa semua sudah ada baru kemudian kita buang. Ya, nanti ada yang ngomel, kok bau sih? Ya, hati-hati. Bau itu kalau lama-lama jadi biasa. Ya, ada orang itu kalau cium bau, waduh dia tidak tahan. Tapi karena keseringan bau itu ada di situ, lama-lama tahan. Itu hati-hati, ya. Jadi selama sampah itu masih berserakan di lingkungan kita, baik di keluarga dan di daerah kita sekitar, tandanya kita belum bahagia. Yang ketiga, kemacetan. Ya, pasca pandemi kemarin selesai PPKM dibuka, macetnya kembali normal. Bukan, hidup kita di Jakarta kembali normal, ya. Jadi yang harusnya bukan normal, dianggap normal. Ya, karena kembali ke zaman sebelum pandemi. Dulu kan macet, setelah pandemi sepi begitu. Pada waktu pandemi sepi, setelah pandemi PPKM dibuka kembali macet. Orang bilang, oh Jakarta kembali normal. Apanya yang normal? Macetnya yang normal. Padahal itu tidak normal. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak bahagia. Nah, yang menarik dari survei itu adalah tingkat kebahagiaan generasi baby boomers, ya, yang 60 tahun ke atas, ya. Ya, mungkin ada banyak di antara kita. Kunci kebahagiaannya adalah hati yang bersyukur. Saya kira generasi tua punya rasa bahagia di situ, ya. Ada rasa syukur? Ada amin? Ya. Jadi survei mengatakan hati mereka selalu bersyukur dan itu kunci kebahagiaan. Tapi generasi Z, kunci kebahagiaannya bukan itu. Ada uang. Cukup uang. Cukup uang, masalah yang lain ringan. Putus pacar kecil, ya, pokoknya diomelin orang tua nggak apa-apa, yang penting ada uang. Jadi bagi generasi Z yang penting ada uang, makanya generasi Z sekarang ini memburu uang. Mereka jadi YouTubers, ya,
mereka melakukan segala hal, bagus. Karena memang hidup itu harus berjuang. Tapi kriterium mereka untuk bahagia adalah jika punya banyak uang. Namun pada tanggal 15 Maret saya membaca artikel yang ditulis oleh Josh Cohen dari University of London. Dia menulis satu artikel berjudul Jebakan Perfeksionisme. Ya, jadi yang mau dikatakan di situ adalah generasi muda di Inggris itu banyak yang rame-rame pada keluar dari perusahaan dengan gaji yang sangat tinggi. Dengan gaji itu mereka bisa beli apa saja. Tapi banyak yang keluar. Lalu kemudian kerja di salon hewan, kerja di restoran, kerja di tempat-tempat biasa. Dan mereka mengatakan lebih baik begini kita bahagia. Daripada punya posisi dan uang banyak tapi kita tidak bahagia. Jadi saya pikir aneh juga ya. Di saat lain orang pengen punya uang tapi di saat tertentu ada yang mengatakan itu bukan jaminan kebahagiaan. Saudara-saudara, saya cuma ingin mengatakan jangan lupa bahagia. Ada amin. Kebahagiaan kita bukan dari mana-mana. Tapi karena Kristus mengasihi kita. Kebahagiaan kita adalah karena Kristus mengasihi kita. Saudara-saudara, kalau kita ingin merenungkan tema hari ini, memaknai ingatan, menghayati kebangkitan. Bagaimana kita mau melihat pertolongan-pertolongan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Allah khususnya lewat Yesus, maka di sana kita akan melihat suatu ruang kehidupan yang baru. Kebangkitan Yesus sebenarnya adalah sebuah jalan untuk membawa kita kepada ruang-ruang kehidupan yang lebih lega, yang lebih wajar, yang lebih manusiawi, yang memungkinkan kita mengalami damai dan kebahagiaan yang sejati. Sebab banyak penelitian mengatakan sekarang ini kita hidupnya nggak normal, nggak wajar. Ibu saya dulu kami bawa ke Jakarta, sesudah itu dia kembali ke kampung lama, dari situ kami ajak lagi kembali ke Jakarta. Dia bilang gak mau. Saya tidak mau ke Jakarta lagi. Saya tidak sampai hati melihat orang menarik gerobak. Kalau di kampung kita yang narik gerobak itu sapi. Tapi di Jakarta yang narik gerobak itu manusia. Itu gak normal. Supaya yang dia maksud itu para pemulung begitu ya. Yang narik gerobak. Kadang-kadang dengan hasil pulungannya yang begitu menumpuk di dalam gerobaknya. Jadi menurut ibu saya itu tidak normal. Ya, bukan cuma itu, dalam banyak hal memang kita hidup tidak normal. Kebangkitan Kristus adalah fase di mana kita mau dibawa kepada ruang-ruang kehidupan yang sewajarnya, yang normal dalam bingkai pemeliharaan kasih Kristus. Jadi kalau orang beriman, mungkin dia menderita atau barangkali seperti ibu saya katakan tidak normal, tapi dia pasti bersuka cita. Karena apa? Kristus mengasihi kita. Karena Kristus mengasihi Anda dan saya. Saudara-saudara, sebelum saya mengulas lebih jauh soal tema renungan hari ini, saya ingin menceritakan perjumpaan seorang penulis buku, dia pengkaji di bidang agama-agama, namanya David Seng. Dia pernah ke Kalkuta, pada waktu itu Ibu Teresa atau Bunda Teresa masih hidup. Nah, lalu dia datang dengan Peter Kuzmic, orang Yugoslavia. Dan Ibu Teresa sendiri adalah orang Yugoslavia. Saudara-saudara, mereka tertarik untuk mengamati secara langsung apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa. Fase itu mereka melihat Bunda Teresa dan teman-teman suster dari Ordo Cinta Kasih itu lagi menolong bayi-bayi yang ditelantarkan oleh ibunya dan ditemukan di tong-tong sampah. Nah, mengapa ibu-ibu mereka membuang mereka ke tong sampah? Karena mereka tidak mampu lagi untuk memberikan air susu. Air susunya sudah habis, lagi pula mereka banyak terpapar sakit kusta. Lalu daripada mereka tidak
tahan melihat anaknya mati dalam pelukan, diletakkanlah di tong-tong sampah. Memang ada harapan jikalau ada orang lain yang memungutnya. Lalu timnya Bunda Teresa datang, setiap malam mereka masuk di jalan-jalan sampai ke daerah pelosok mengangkat bayi-bayi itu. Sebagian tidak tertolong tapi banyak yang diselamatkan. Itulah pekerjaan dari Bunda Teresa. Saudara-saudara, tahun 1979 Bunda Teresa menerima Nobel Perdamaian karena baktinya kepada orang-orang susah di Kolkata. Waktu itu dia diwawancara begini, apa yang membuat Anda mau melakukan hal ini? Jawabannya sederhana, karena Yesus mengasihiku. Saudara, melayani itu bukan pekerjaan gampang. Menjadi prokantor, singers, ataupun majelis itu bukan pekerjaan gampang. Tapi banyak orang tidak sanggup. Karena dia tidak merasakan kasih Yesus dalam hatinya. Sampai hari ini puji syukur, saya masih diberikan kemampuan untuk melayani dan suatu spirit yang belum padam. Karena apa? Saya selalu berkata dalam hati, Tuhan, sungguh Engkau mengasihiku. Ada dua peristiwa yang selalu saya kenang. Apalagi kalau saya lagi berada dalam kelesuan pelayanan, capek dan lain-lain sebagainya, maka saya duduk merenung di tengah malam untuk mengingat dua peristiwa itu. Dua peristiwa itu salah satunya pernah saya ceritakan di mimbar ini. Yang pertama adalah ketika saya ingin studi S1 bidang kependetaan di STT Inti Makassar. Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian timur di Ujung Pandang, waktu itu namanya Ujung Pandang, sekarang Makassar. Apa ayah saya bilang? Tidak ada uang. Saya kecewa. Karena itu mohon maaf, setiap malam saya minum. Ya, beli tuak minum. Namun beberapa hari saya melakukan itu, ada bisikan yang berkata seperti ini, Pinehas, tidak ada kebaikan kalau engkau tidak berbuat baik. Tidak mungkin datang kebaikan kalau engkau tidak berbuat baik. Itu membuat saya sadar. Lalu saya tinggalkan teman-teman saya pulang tidur, besok pagi saya bangun, saya pakai pakaian kerja, saya ambil golok untuk membersihkan kebun atau cangkul untuk membersihkan sawah. Saya pergi, ibu saya kaget. Loh, ini kemarin ngamuk-ngamuk kok sekarang jadi mau kerja. Saya kerja, kurang lebih hampir sebulan saya kerja. Lalu suatu siang adik saya datang. Dia membawa bekal. Jadi kalau saya makan siang, maka dia datang membawa bekal. Kakak, tadi ada ibu bule datang. Saudara-saudara, ketika dibilang ada ibu bule datang, maka saya ambil ceret, saya ambil cangkir, saya duduk di pematang sawah, saya seolah-olah menuangkan air. Padahal saya berdoa, saya berkata dalam hati, Tuhan, terima kasih, hari ini kebaikan-Mu datang, jawaban-Mu nyata. Karena bagi kami, orang-orang kampung di tempat saya, kalau ada orang bule datang, tandanya orang itu mencari anak-anak untuk dikirim kuliah. Nah, saya terus menuangkan air, padahal saya berdoa, saya minum, lalu kemudian saya makan bekal saya, terus kerja sampai jam 5 sore, saya pulang rumah. Sampai di rumah, ibu saya bilang begini, nah, tadi Ibu Miss Margaret Kerr, udah bilang Ibu Miss pula begitu ya. Orang kampung mana tahu, mana Mrs, mana Miss begitu ya. Pokoknya dia bilang ada Ibu Miss Margaret Kerr. Miss Margaret Kerr ini adalah seorang tenaga misionaris dari Selandia Baru yang bekerja di gereja kami. Dan memang salah satu langkah yang mereka tempuh dari organisasinya mengirim anak-anak yang berprestasi untuk kuliah. Dia bilang, kamu mandi, kamu ditunggu oleh Ibu Miss Margaret Kerr di rumahnya. Saya mandi lalu saya berjalan beberapa kilometer dan saya menemui Miss Margaret Kerr. Katanya begini, Saudara Pinehas, organisasi sudah memutuskan Anda mendapatkan beasiswa. Anda bisa sekolah teologi, bisa pilih Jakarta, Manado, ataupun Makassar. Saya pilih Makassar. Sebenarnya bukan saudara yang menerima. Memang kamu nilainya bagus, tapi ada juga nilainya bagus dan dia lebih miskin.
Teman itu adalah Berta Moengo. Kami sudah ke tempatnya, sangat jauh, kami berjalan kaki. Tapi orang tua tidak mengizinkannya. Maka beasiswa jatuh kepada Anda. Saudara, tidak mungkin ada kebaikan kalau Anda tidak melakukan hal-hal baik. Jadi kalau saya lagi lesu dalam melayani, itu saya ingat langsung bersinar-sinar lagi. Ya, pikiran saya, ruang hati dan jiwa saya. Yang kedua adalah, mohon maaf saya cerita lagi. Yang kedua adalah pada waktu saya masuk di STT Jakarta untuk S2. Setelah menjadi pendeta kami melayani, tapi saya punya semangat untuk studi tinggi sekali. Saya melamar, lamaran yang pertama ditolak oleh pimpinan. Yang kedua, tahun berikut ditolak. Tahun berikut ditolak lagi. Apa jawaban dari majelis sinode? Sabar saudara Pinehas, Anda masih muda, nanti Anda akan ada kesempatan nanti, ya kan? Saudara-saudara, saya ajukan tahun berikut yang keempat tetap ditolak. Berikut tahun berikutnya yang kelima, saya bilang kalau yang kelima ditolak, saya tidak akan studi S2. Pada waktu lamaran yang kelima, itu diterima. Dan saya dipanggil. Saudara Pinehas, Anda direkomendir untuk menempuh studi S2. Tapi dengan catatan tanpa beasiswa. Padahal selama ini, anak-anak yang pergi kuliah selalu diberikan beasiswa. Yang punya nilai berprestasi ya tentu. Cuma saya bilang dalam hati, tidak apa-apa. Saya tahu Tuhan pasti buka jalan. Lalu saya mempersiapkan diri, datanglah saya ke STT Jakarta. Saya belajar TOEFL, saya nggak punya dana kursus, saya pinjam buku Baron itu, yang TOEFL itu, saya tiap malam hafal. Gagal tes TOEFL sekali, 2 kali, kan tidak bisa langsung bulan itu kan, tunggu bulan berikut lagi, tes sampai 5 kali lolos. Ya, lalu tantangan saya yang kedua adalah saya nggak punya dana. Waktu sudah diberikan, minggu depan kalau Anda tidak bayar, Anda tidak bisa studi. Saya berdoa terus, tapi memang saya tidak punya jalan. Saya menyerah. Saya datang ke STT Jakarta, ke perpustakaan, mengembalikan buku-buku yang dulu saya pinjam waktu ujian. Saat saya mengembalikan buku, lalu kemudian ada seorang bapak masuk. Dia minjam buku. Sementara dia menanti urusan saya, dia tanya kepada saya, Pak, mau tes masuk S2? Saya bilang enggak, saya sudah lulus. Oke. Saya keluar, lalu saya mulai melamun, ya, meratapi betapa malangnya hidup saya. Jakarta itu memang keras, ya. Ibu tiri kejam, tapi ibu kota lebih kejam, begitu ya. Saya harus pulang minggu depan. Sementara saya merenung, tiba-tiba orang tadi muncul lagi. Pak, mohon maaf, boleh saya tanya enggak, gimana proses untuk tes kemarin? Akhirnya saya ceritakan, ya, karena saya punya pengalaman. Kami mendaftar 10 orang, dites 10 orang, yang lulus 2 orang. Saya dengan Pak Papahan dari Sumatera. Itu pun kami nyaris gagal, tapi studi mayor kami nilainya tinggi. Makanya dikasih kesempatan yang kedua untuk tes. Saya belajar, saya cari tahu mengenai dosen-dosen yang memberikan soal, cara berpikir mereka, saya tanya sama senior yang punya asisten dosen, saya kejar. Lalu saya dapat, saya masuk tes, lolos, puji Tuhan. Jadi saya cerita sama orang yang bertanya tadi itu, pokoknya baca semua buku Pak. Baik buku bahasa Inggris, buku apapun, pelajari tipikal dosennya. Pokoknya pelajari, ya kan? Pelajari. Jadi saya berbagi pengalaman, ya. Jadi yang menarik Bapak Ibu, ada orang yang tidak lulus di Fakultas Teologi di Jogja, lalu dia datang mau ngambil di STT Cipanas. Saya bilang STT Jakarta, mana bisa Pak? Di Jogja aja saya nggak lulus, apalagi STT Jakarta. Ya karena kami para pendeta, STT Jakarta itu memang levelnya tinggi sekali. Kualitinya, di atas. Saya bilang ikut metode saya, bukan saya sombong, tapi saya akan beritahu. Sudah dia mempersiapkan diri. Tiba-tiba datang senior dia dari gerejanya, kamu nggak akan lolos, STT Cipanas saja. Lalu dia berubah pikiran, terpaksa saya datang ke tempat tinggalnya. Ikutin metode saya. Kamu pasti lolos, bukan saya sombong. Maka dia ikuti metode saya,
lolos. Teman-temannya yang di Jogja kaget, kok bisa di sini gagal, di STT Jakarta lolos. Karena saya punya metode yang saya sampaikan baik kepada Bapak yang tadi bertanya saya di perpustakaan. Setelah diskusi dengan Bapak itu, lalu kemudian dia melanjutkan percakapan begini. Pak Pinehas mau tanya, biaya studi untuk S2 dari mana? Saya tersentak. Bilang enggak. Akhirnya saya cerita, minggu depan saya pulang Pak, kalau saya tidak dapat dana. Oh gitu ya. Makanya dia langsung memberikan semacam arahan. Kamu susun proposal, berapa budget kamu untuk kuliah, uang pembangunan berapa, kamu pergi ke orang ini, minta ACC dia, langsung besok kamu antar ke kantor saya, alamatnya ini, ketemu dengan saya jam 8. Tanpa banyak tanya, saya pulang ke rumah, membuat semuanya, saya bawa ke orang yang dia kehendaki, dapatkan ACC, orang itu sudah mengerti tanpa banyak tanya, lalu besoknya saya ketemu di sebuah kantornya yang besar. Lalu saudara-saudara, saya mendapatkan dana dari beliau, bukan dari beliau, dari bosnya. Dia menyampaikan, perusahaan kami punya anggaran untuk beasiswa bagi orang yang berprestasi tapi tidak sanggup. Kalau saya mengingat hal ini, saya bersemangat. Ya, saudara-saudara, semua kita punya pengalaman ditolong Tuhan, bukan? Tidak ada orang yang tidak pernah ditolong oleh Tuhan. Mengapa Anda lupa? Lalu gerejamu bolong-bolong, pelayananmu Senin Kemis. Ingat, Tuhan mengasihiku, Tuhan mengasihi saudara. Dan karena itu, jangan pernah berhenti untuk mewujudkan kekristenan kita. Dan apalagi kalau kita yang punya tugas melayani, lakukan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, soal kisah dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, menceritakan bagaimana dua murid Yesus. Ini dua murid Yesus yang lanjutan dari 12 murid Yesus. Tinggal 11 karena Yudas bunuh diri. Jadi mereka bukan masuk dalam kelompok yang 12 atau 11 itu. Namun mereka adalah murid bersama-sama dengan Yesus juga. Mereka pergi ke Emmaus. Mereka punya perasaan lagi tawar. Tuhan, guru yang kami andalkan untuk menjadi pemimpin kami, apalagi mereka punya pengharapan politis, mati. Lalu mereka mendiskusikan itu dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Di tahap itu Yesus datang. Namun mata hati dan iman mereka tidak mengenal Yesus. Maka Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan tadi sementara berjalan? Apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu tentang peristiwa kemarin? Yesus, dia adalah seorang nabi, berkuasa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan tentu lagi sederetan lain dari peristiwa yang dilakukan oleh Yesus dengan penuh kuasa. Itu oleh para pemimpin agama, disalibkan, dia mati. Namun pada hari yang ketiga, teman-teman kami perempuan pergi ke kuburnya dan tidak melihat dia lagi. Ada malaikat yang mengatakan bahwa dia tidak ada di sini. Lalu disusul oleh teman-teman kami yang laki-laki, mengakui bahwa memang Yesus sudah tidak ada. Katanya sudah bangkit, tapi dengan muka muram. Mereka tidak punya spirit untuk hidup. Lalu Yesus mengatakan, bodoh kamu ini. Sudah disampaikan bahwa dalam Alkitab dia harus menderita sebelum dia bangkit. Dia harus mati untuk mengalami kemenangan. Dan itu sudah disampaikan dalam nubuatan perjanjian lama. Di seluruh deretan kitab-kitab, termasuk kitab Musa, menceritakan hal itu. Juga mereka belum mengenalnya. Maka itu ketika Yesus mau melanjutkan perjalanan, waktu sudah malam mereka minta, marilah nginap. Dan ketika mereka menginap, penjelasan Yesus tentang kitab suci masih berlanjut.
Namun ketika dia memecah-mecahkan roti, di situ mereka sadar. Yesus, dialah ini. Karena tampak sekali caranya. Ketika mereka mengatakan, Yesus dialah ini. Yesus menghilang. Lalu mereka pergi ke Yerusalem untuk menceritakan hal itu. Sebelum mereka mulai bercerita, teman-teman 11 orang yang menunggu di situ berkata, oh dia telah bangkit. Kami percaya karena dia sudah menunjukkan dirinya kepada Simon Petrus. Lalu sesudah itu mereka mengiyakan dengan menceritakan, kami juga berjumpa dengan dia dalam perjalanan di Emmaus. Saudara-saudara, saya tidak beberkan seterusnya ya soal kebangkitan. Tapi yang saya ingin katakan adalah, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah hidup dalam dunia kebangkitan Kristus. Karena itu, ingatlah apa yang terjadi berkaitan dengan Yesus yang Maha Kuasa itu. Jangan lupakan itu. Saya akan mulai dari apa yang menjadi peristiwa-peristiwa kita masing-masing. Saudara-saudara, tadi sudah saya katakan, tidak ada satu orang di sini yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Mengapa Anda lupa? Jadi kalau ada orang di sini yang tidak lagi berdoa, syukurnya itu kurang, pelayanannya juga mulai melempem, bahkan gerejanya bolong-bolong. Harusnya gereja kita nggak bolong-bolong. Karena meskipun tidak hadir di sini ada live streaming. Harusnya 52 minggu itu terisi semuanya. Karena setiap minggu kebaktian ada berkat dari Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Anda dan saya. Supaya kita hidup. Karena kita manusia lemah. Jadi kalau tidak diberkati kita akan makin lemah dalam kehidupan ini. Jangan lupakan perbuatan Tuhan. Yang kedua, dalam perspektif Alkitab, ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan. Mestinya kita ingat. Dan kita rawat dalam ingatan kita. Keselamatan dalam bingkai Kristen bukan narasi filosofis tentang bagaimana manusia dimuliakan. Betul, cerita Alkitab berbicara soal itu juga. Tapi bukan pertama-tama tentang itu. Keselamatan di dalam Kristen pertama-tama adalah tentang tindakan-tindakan Tuhan dari masa lampau sampai pada masa kini. Maka itu orang Kristen akan berkaca pada setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Musa membangun mezbah untuk mengenang bahwa Tuhan telah membebaskan mereka di Laut Teberau. Yosua, demikian juga Yakub ketika di daerah Elim, di daerah Betel, ketika dia menyembunyikan diri, lalu Tuhan menjumpai dia. Bantal yang dia pakai untuk membaringkan kepalanya, dia dirikan sebagai mezbah untuk mengatakan, nanti ini akan menjadi peringatan tentang bagaimana Tuhan menjumpai aku di dalam pelarianku, di dalam kesepianku, di dalam kesendirianku. Jadi keselamatan dalam bingkai Kristen adalah lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau itu juga nggak menyadarkan kita, berarti kita sama dengan Kleopas dan temannya. Mata iman kita belum dibukakan. Harusnya sudah, tapi kalau belum dibukakan, saya berharap hari ini bisa dibukakan. Refleksi lanjutnya adalah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, karena kita adalah tubuh Kristus. Kita tubuh Kristus, artinya seluruh hal yang dikerjakan Kristus harus kita kerjakan. Dan pekerjaan Kristus kita sebut sebagai misi Kristen. Missio Deo atau Missio Christi. Juga missio dari Eklesia. Misi Kristen tidak akan pernah berkembang kalau kita tidak mulaikan dari satu pengakuan. Yesus mengasihiku. Bunda Teresa menjawab sederhana. Aku mampu melakukan ini karena Yesus mengasihiku. Tidak ada pekerjaan yang berat, saudara-saudara. Tidak ada pelayanan yang besar. Kalau kita mulaikan dengan sebuah pengakuan, Tuhan, Engkau mengasihiku. Engkau yang akan menyanggupkannya. Karena itu, langkah selanjutnya sebagai tubuh Kristus yang akan melakukan misinya. Ingatlah beberapa hal ini. Ini cuma beberapa hal ya.
Ada banyak, tapi saya cuma memberikan beberapa saja. Yang pertama, Yesus berdoa, karena itu gereja harus menjadi gereja yang berdoa. Pernah mendengar orang berdoa semalam suntuk? Apa kesan saudara? Apaan itu? Mencela bukan? Jangan. Dulu saya mencela, lalu saya pergi menemui, saya ikut dalam doa semalam suntuk. Ternyata saya diperhadapkan dengan orang yang bergumul. Dari jam 12 sampai jam 4, saya tidak selesai mempastoral mereka yang bergumul. Aduh Pak Pendeta saya begini, aduh Pak Pendeta saya begini. Masih ada lagi yang lain. Saya bilang besok malam lagi ya. Rupanya itu yang mereka lakukan. Selama ini saya mencela. Ternyata ada banyak hal yang dilakukan. Pokoknya intinya jadi gereja yang berdoa. Kekuatan kita untuk berhasil salah satunya adalah di situ. Berdoa. Punya persoalan, punya masalah, jangan pernah sepelekan doa. Kalau saya cerita pengalaman yang baru-baru saja terjadi kemarin, itu luar biasa, tapi bukan saya, istri saya yang berdoa. Saya kaget ketika semuanya terjadi. Hah? Apa yang dia doakan? Luar biasa. Saya resapi betul begitu ya. Saya yang harusnya kuat berdoa, kok dia? Gitu ya. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus mengasihi anak-anak. Survei, penelitian, berita-berita memperlihatkan banyak anak-anak tertindas. Banyak anak-anak mengalami pelecehan seksual. Pertanyaan besar kita adalah gerejamu di mana? Gerejaku di mana? Apakah kita hanya menyelesaikan persoalan ritualitas kita? Persoalan spiritualitas kita dengan ritualitas seperti ini saja? Ini penting. Tapi buka mata lebar-lebar. Ada orang-orang yang menanti bantuan dan pertolongan kita. Kemarin ada yang viral ya, di broadcast teman-teman ya, mengenai seorang pendeta yang bunuh diri di Maluku. Namanya pendeta Fiorencia Tumanseri kalau tidak salah. Tapi lagi diteliti, katanya dulu selalu mengalami KDRT. Sampai ada yang mensinyalir jangan-jangan dia bunuh diri karena tekanan-tekanan seperti itu, apalagi dia pendeta. Memang itu bicara soal perempuan, tapi panggilan kita mulai dari anak-anak, kita akan bicara soal kemanusiaan. Yang ketiga, Yesus mengampuni orang. Punya saudara jatuh dalam dosa, barangkali punya rekanan korupsi, punya skandal. Waktu Sambo diberitakan terus-menerus, kita mencemooh dia. Apaan? Pangkat jenderal, kelakuan begitu. Bukan begitu. Bukan. Orang Kristen boleh kita bicarakan, tapi jangan begitu. Orang Kristen caranya berbeda. Kita harus memberikan sebuah sikap dan attitude yang lain. Ya, bingkai bicara kita harus bingkai pengampunan. Kita tidak membenarkan tindakannya, tidak. Tapi kita mau mengatakan, semoga Tuhan mengampuninya. Jadi masih ada ruang untuk dia mengalami kehidupan yang baru. Bukan membela Sambo, bukan. Tapi kita kadang-kadang gereja cuma cara kita, kelakuan kita sama dengan perilaku pada umumnya masyarakat. Harusnya tidak seperti itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus tetap memberikan rahmat, pengampunan kepada siapapun. Cuma kadang-kala kita terjebak pada sikap ini. Kalau ada yang jatuh kita makin jorokin, atau kita makin tekan lewat kata-kata kita atau menjauhi orangnya. Dan itu terjadi dalam banyak pelayanan. Saudara-saudara, saya mau mengajukan pertanyaan ini. Apakah saudara mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini? Adakah saudara mengingat peristiwa-peristiwa bagaimana Tuhan menolong kita? Lupakah saudara dan saya tentang hal itu? Banyak orang lupa. Faktor pertama yang membuat lupa adalah penderitaan. Percakapan-percakapan saya dengan orang-orang yang betul-betul menjauh dari Tuhan karena dia lama dalam penderitaan. Tapi ingin saya mengatakan, Tuhan mengasihimu. Sungguh, Dia mencintaimu.
Kemarin dia sudah melakukan banyak hal. Bahkan dia sudah menolong kita, menyelamatkan kita lewat kebangkitannya. Dan esok dia akan memberkatimu. Ada amin? Tuhan memberkati kita dengan ingatan-ingatan kita akan kebaikan-kebaikannya. Amin. Kita masuk saat hening. Persembahan pujian dari